Assalamualaikum, hari ini kita bahas lagi tentang Cinematic Lighting Part 3. Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go! Nah, jadi ayo semangatan ki. Nah, jadi soalan. Nah, jadi kita bahas lagi tentang Cinematic Lighting Part 3. Dan ini gue bukan sok-sokan paham Cinematic Lighting, tapi ya branding judulnya aja seperti itu. Dan di part 1 gue bahas tentang basicnya banget, yaitu 3 point lighting. Kita akan nyambung dan tidak akan jauh dari situ. 3 point lighting yang gue bahas di part 1 ya, waktu itu. Dan part 2 Cinematic Lighting membahas tentang jenis-jenisnya dan juga lampu apa yang gue pakai. Dan part 3 ini gue akan mendetail kenapa bisa looknya seperti ini gitu. Padahal ini sederhana banget, setupnya lebih simple dari setup yang pada saat itu dulu gitu ya. Gua dulu pakai lampu kamar, sebenarnya memang murah banget tapi lebih rumit karena gua harus pakai light stand gini, harus ditutup pakai kertas dan juga pakai backlight 2 biji yang mana itu terlalu banyak effort. Nah, di part 2 lebih ribet lagi. Gua pakai key light, pakai softbox, pakai juga fill light, pakai juga backlight. Terlalu ribet. Nah, di part 3 ini lebih simple lagi, cuman satu key light dan satu backlight. Bahkan kalau backlightnya kita matiin juga sebenarnya ini nggak masalah. Nggak masalah kan? Oke, gue pengen ngebahas tentang lightingnya dulu nih. Yang lo butuhin di sini adalah softbox oktagon. Di sini gue pakai yang segi 8 kayak begini, atau yang softbox kotak juga sebenarnya sama aja, gak masalah. Tapi kalau pakai yang bulat kayak begini, lo akan dapetin feel di bagian mata ini lebih bagus juga bentuknya, dan penyebarannya juga lebih bulat, intinya lebih circle kayak gini dibanding yang kotak. Dan gue pakai juga yang namanya diffuser. Diffuser ini gunanya buat ngilangin bagian-bagian yang kasar. Kalau misalnya kasar, kalau pakai diffuser lo bisa lihat perbandingan shadownya ini lebih soft dibanding tanpa diffuser. Itu kenapa diffuser ini sering banget dipakai di syuting film outdoor, film Hollywood, itu buat bikin si gambarnya lebih soft. Dan yang terakhir, gue di sini pakai grid. Gunanya grid ini buat bikin background gue, lihat nih, ini hitam banget nih. Kalau tanpa grid, background ini akan tumpah karena lighting softbox semakin gede atau oktagon semakin gede semakin tumpah kemana-mana karena bentuknya kayak begini nih. Jadi penyebarannya tuh ke pinggir pak, nggak menyorot ke depan kayak begini contohnya. Ini sebenarnya nyebar ke belakang sebenarnya dari sana, tapi karena kita pakai grid jadi si belakangnya ini hitam banget. Disitulah pentingnya key light kita pakai grid. Atau selain pakai grid, gue sudah bahas di part kedua, yaitu pakai light blocker. Light blocker itu bisa pakai kain atau sarung, lu blok aja lightingnya gitu. Karena biasanya kalau film-film Hollywood itu nggak sedekat ini, lightingnya nggak sedekat ini, jadi jauh banget. Dengan jauh jarak segitu, lu bisa pakai light blocker yang cukup gede buat ke belakangnya nggak terlalu cerah, nggak terlalu ke sinarin gitu ya. Buat apa gunanya pak pakai light blocker atau kita ngeblok lighting seperti itu? Supaya berdimensi, supaya bikin lebih sinematik lagi. Karena kalau misalkan lightingnya semua intensitinya sama, wajah lu dapat lighting, belakangnya juga dapat lighting, jatuhnya jadi kayak gambar 2 dimensi doang gitu. Nah, selain dari key light, gue di sini cuma pakai satu aja backlight. Gue tanpa di sini nggak pakai hairlight, nggak pakai fill light, di sini kosong aja semuanya backlight. Nah, ini gue tidak dibayar dengan Yeezy Onion ya. Lo tidak harus pakai Yeezy Onion, tapi di sini gue pengen ngejelasin tentang kerennya lighting yang ini ya. Nah, di sini gue pakai backlight dari Yeezy Onion ya. Lo bisa lihat sekeren ini. Sebelum ke fiturnya, gue pengen bahas dulu apa gunanya backlight. Kalau misalkan kita tanpa backlight begini, ini jatuhnya akan satu doang, key light doang. Apalagi kalau nggak pakai grid yang seperti tadi gue bilang, ini akan nyebar ke belakang dan jadi terlihat 2 dimensi doang. Udah aja nyebar putih semuanya. Kita potong pakai grid, udah cukup berdimensi. Ditambah dengan backlight seperti ini, ya, lu taruh di belakang nih. Ini akan separate nih bagian sini gua warna putih nih. Nah, bisa kelihatan nih bagian sininya, bisa misahin antara dimensi gua dan background. Ini akan kelihatan lebih 3D. Nah, lebih mendetail dengan lighting Yeezy Onion ini. Lighting sesimpel ini, lu bisa pencet kedua tombol ini. Pertama adalah jenisnya. Nah, bagian sini ini adalah efek lightning atau efek petir, gemuruh petir. Adegan foto-foto ini, wawancara, adegan-adegan seperti itu. ฉันเข้าใจว่าทุกครั้งเราคงเป็นไปไม่ได้เท่าไรต้มไต่ทุกอย่างสุขเท่าไรคงเป็นเพลงใดเดือดไม่ได้เพราะเข้าใจ
Dan ya fitur berikutnya adalah RGB. Dia akan ganti-ganti. Nah, kerennya lighting ini bisa dirubah warnanya jadi warna apapun karena dalamnya udah diprogram. Jadi nggak cuma satu warna doang, putih, warm, enggak. Di sini bisa semua warna. Dan mode berikutnya ada mode polish. Kamu bawa-bawa borak kamu bikin bakso ya? Saya coba-coba, Pak. Coba-coba apa kamu? Usaha? Coba-coba ular coba. Waduh. Ini adalah template mode yang udah mereka buat ya. Ada mode polisinya segala macem. Lu slide aja semuanya. Bahkan ada yang mode konser tadi tuh. Ada mode yang balik lagi ke awal yaitu warna, dan warnanya ini pun bisa lu rubah dengan cara analognya. Ini bisa rubah nih. Ini jadi pink ke merah, dari merah ke orange, dari orange ke kuning, dari kuning ke green, dari green ke teal, sini biru muda, lalu ke biru tua, dan biru tua biasanya ke ungu. Nah, dia ke ungu balik lagi. Oke, yang gua tadi pakai warnanya ungu jadi backlight. Dan dua tombol ini pun selain dari buat slide analog, ini bisa dipakai buat diklik ke another mode lagi gitu. Lu klik di sini, dan kalau lu klik di sini misalkan ganti mode, nah putihnya ini kita bisa rubah jadi warm. Nah, bisa jadi warm ya. Dia agak-agak kuning. Warm kayak begini. Ini kalau di slide kayak begini jadi putih banget. Lu bisa klik, lu bisa puterin, lu bisa klik, lu bisa analogin gitu. Ini pun efek-efek kayak begini bisa diatur nih kecepatannya semuanya, pokoknya lu bisa ulik sendiri. Di balik sini ada layar, tapi fitur yang paling gue suka adalah fitur yang ini, yang bisa stay kayak begini. Lu bisa atur warnanya sekencang apa, lu bisa atur juga warnanya mau warna apa. Tapi jangan kaget kalau modenya on dan lampunya mati, itu bukan berarti rusak, tapi itu intensity-nya lagi 0. Lu bisa tambahin aja. Oh, kelebihan yang lainnya satu lagi, yaitu ini bisa nempel di metal, yaitu di besi-besian ya. Jadi ini easy to use banget. Kalau misalnya ini putih nih, dimanapun nih, lu bisa taruh di sini, bisa jadi kayak begitu, tanpa harus lu gunting-guntingan, tanpa harus dimonting ke montingan seperti ini dulu gitu, ribet. Karena kan ini bukan metal ya, ini nggak bisa nempel. Kelebihan bisa nempel di besi ini karena ini magnet. Ini kekurangannya adalah magnetnya ini gampang copot, Pak. Kalau bagian yang mounting sini nggak terlalu, tapi di bagian yang bawah ini bisa copot, Pak, bisa nyolekat kalau bahasa Sundanya, karena ini magnetnya kuat banget, sementara si bultnya plastik dan kurang padat aja lemnya, jadi bisa copot. Hati-hati, lu nyabutnya harus pakai 2 tangan, jangan pakai 1 tangan. Nah, kayak begitu. Dan kekurangan lainnya adalah bagian layarnya sebenarnya ini ada gunanya, bisa dilihat buat ngontrol mode. Tapi karena gue waktu itu pas ngetes, biasa gue sebelum review itu suka ngetes dulu, gue bisa tempelin di besi di atas ya. Dan pas gue ambil tuh tiba-tiba bam, jatuh gitu, dan layarnya langsung mati. Tapi jangan khawatir, ada aplikasinya. Lu bisa setting semua efek dan juga settingannya di sana, di aplikasinya langsung. Ya, jadi gue juga nggak tahu fitur apa, mungkin ada yang belum gue coba ya. Jadi ini keren banget sebenarnya. Bagian sini nih ada brandnya, ini si analognya, ada on off-nya, dan di charge dengan Type C. Ya, sesimpel ini. Buat gue, ya ini udah bisa dikontrol tanpa harus lihat layar. Lu bisa tau lah ini di bagian mana gitu. Ya, hop, oke, back to default. Jadi layarnya itu kalau misalkan kebentur atau jatuh itu hati-hati, gampang mati. Tapi selebihnya fungsionalnya sangat berguna banget, apalagi di bagian film-film Artedi Pro beberapa. Bahkan semuanya di bagian lighting seperti backlight, adegan main gitar, apapun pakai lighting ini. Bahkan ya setelah gue punya ini, semua video gue selalu pakai. Ini bisa dibawa juga ke gunung, bisa dibawa juga kemanapun, portable, cukup awet. Buat 2 kali syuting YouTube, ya berarti sekitar 30 menit, 40 menit. Kuat lah, lu bisa charge juga dengan power bank. So ya, ini sesimpel ini. Bagus banget ya buat lighting, dan di charge dengan Type C. Lah, gak usah detail-detail lah, lu bisa cobain aja. Cek linknya di description di bawah untuk beli barang ini. Di dalam box penjualannya juga dapat pouch yang cukup bagus. Oke, sekarang ini backlight gua pakai warna warm dari bawaannya. Jadi lu bisa juga pakai warna-warna jadi orange atau pakai mode warmnya aja. Oke, selain dari itu ya lebihnya lu bisa pakai dengan hal apapun, gak harus filmmaking juga, lu bisa pakai buat apapun. Jadi ya ini bisa lu beli di description di bawah dari YC Onion Tube Light. Harganya sekitar
1.200.000 kalau nggak salah segitu harganya. Kembali lagi ke materi ya. Di sini gue cuman pakai key light dan backlight doang, atau lu bisa tambahin fill light di sini pakai reflektor. Jadi 3 point lighting. Semuanya udah gue bahas di cinematic lighting part 2 atau part 1, lu bisa tonton di sini. Nah, backlight ini juga ada banyak jenisnya. Ada kicker yang gua pakai sekarang ini ada di pinggir, ini namanya kicker. Kalau dari belakang sini, ini namanya rim light. Kalau ada dari atas, itu namanya hair light. Itu semua disebut backlight, tapi ada 3 jenis. Ya mungkin ada yang lainnya yang gua belum tahu ya, lu bisa tulis di komen. Dan yang gua pakai ini adalah kicker. Dan backlight ini pun disebutnya adalah practical light, yaitu lighting yang masuk frame dan lightingnya itu kelihatan gitu, ada di sini dan mempengaruhi juga ke video gua jadi lebih bagus. Itu namanya practical light. Kalau misalkan lighting yang lu pengen dari segi visual storytellingnya dapat, lu jangan masukin lighting ini ke frame. Lu harus berada di luar frame, seolah-olah nggak ada di sini. Seolah-olah misalkan lu lagi bikin sunset nih, lu bisa sebrot pakai lighting ini dan ya dapat feel-nya seolah sunset gitu, orange di sini. Padahal nggak ada sunset gitu maksudnya. Kondisinya atau udah agak sore atau udah ketutup awan, lu bisa sebrot pakai ini. Jadi kelihatan sunset, Pak. Itu bedanya dengan practical light seperti ini yang masuk frame. Ya, segitu aja kira-kira pembahasan gua kali ini. Semoga bisa membantu. Tulis aja di komen konten apa lagi yang harus dibuat. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum and Yes, Pak.